Nah, yang mulia kalau misalnya kayak seperti menggunakan mic yang tripo atau mic lurus yang bisa merubah mimik seseorang atau wajah seseorang, apakah juga diizinkan? Iya, termasuk itu juga. Ya. Jadi harus dikomunikasikan, harus steril. Masuk kopi, kita masuk kantor aja. Kalau mic seperti apa? Siapa yang pakai mic? Terdakwa Richard menggunakan mic yang mulia. Pengetahuan saya juga juga mungkin. Saya kira masih bisa dikenali. Terima kasih yang mulia. Saya ingin biar beliau puas. Ya, terima kasih yang mulia. Kalau yang bisa masih Terima kasih yang mulia majelis yang bijaksana. Terima kasih. Jadi yang saudara jawab dan saudara dulu sendiri, yang saudara alih sendiri, kalau yang tidak tahu, siap yang mulia. Dan di sini juga saya ingin perkenalkan juga untuk meminta kajian dari perlakuan yang adil, yang mulia atas perbuatan penasihat hukum terdakwa yang menurut saya sewenang-wenang tanpa batasan dan juga mencederai martabat pengadilan yang mulia. Pertama, setiap selesai persidangan atau setelah yang mengajukan ruang sidang ini, penasihat hukum terdakwa bersama-sama dengan terdakwa tanpa menggunakan rompi dan borgol melakukan preskon di hadapan media-media yang hadir di sini, yang mana pernyataan-pernyataan yang disampaikan kepada media yang mulia bersifat mengirim opini masyarakat, menyerang kehormatan dan kredibilitas saya dan saksi-saksi lainnya. Ya baik, itu nanti majelis akan menilai semuanya. Kita lanjut ke ini dulu. Jadi dalam sidang ini tidak ada yang jawaban yang pertanyaan yang saudara sendiri kalau saudara tidak tahu standar kita lah, standar sekarang misalnya bisa berjalan dan tidak ya silakan sudah Terima kasih yang mulia majelis yang bijaksana dan objektif. Tadi kami mempersilahkan beliau supaya mengeluarkan nomor-nomornya, jadi tanpa keberatan kami. Mohon izin kami mau menayangkan video yang mulia. Berkenan kami menyambung kepada kabel di sana dari tim kami biar cepat. Izin sudah kami siapkan. Tinggal dihidupkan. Mohon izin. Sebelum dilanjutkan secara yang lalu kan sudah ditanyakan, jadi tidak perlu lagi diulang-ulang ya yang pertanyaan dulu ya. Siap yang mulia. Efektif waktunya. Terima kasih yang mulia majelis. Terima kasih yang mulia. Kami mohon izin menayangkan video. Suaranya diperbesar dulu, bisa. Kalau bisa ditekuk ke bawah, kayak ini bisa ada sih.
Jadi mohon izin mungkin dari, boleh kami nanti meminta nomor teleponnya yang mulia. Nah kan, udah denger kan guys, tuh lihat pengacara Faisal bisa-bisanya nanya nomor telepon hakim. Ya itu gimana ceritanya di ruang sidang pula. Itu kira-kira ada etikanya enggak Bang Faisal? Hah? Kira-kira ada nggak sih etikanya Bang Faisal? Ingat loh, Anda minta notif ditegur sama yang mulia hakim gara-gara jualan di ruang sidang, ya padahal persidangan belum dimulai. Nah situ, pada saat persidangan bisa-bisanya nanya sama hakim. Itu Karena ini ada friend, saya meminta nomor telepon, makanya saya mau nanyakan satu lagi yang mulia. Ini penting sekali buat kami, karena kami difitnah di luar, berkomunikasi dengan yang mulia majelis. Begitu, jadi kami ingin menyampaikan ini ada Keberatan yang mulia, saya tadi mempersilahkan saksi untuk ngomong. Sekarang saya mengungkapkan. Saya kira kita fokus ke situ dulu. Ya. Kalau memang ada waktunya kita Iya, mohon maaf yang mulia, ini ada fitnah yang dilakukan di luar. Saya berkomunikasi dengan yang mulia dengan meminta nomor. Padahal kemarin kita berurusan penjadwalan sidang mulai jam berapa. Saya mau minta nomor teleponnya. Nah, nomor telepon itu jadi saya izin menanyakan sekali lagi yang mulia video yang lain. Ini penjelasannya. Mohon izin. Saya kira clear aja itu sudah ya. Jadi panjang. Lagi. dan sudah saya sidang dimulai kemarin tidak ada yang menghubungi hakim, menghubungi panitera ya yang menyangkut masalah pengurusan perkara ya. Itu kami tidak ada sama sekali ya. Kami sepakat ya mulia. Ya, itu. Nah cuma di luar di fitnah kami kemarin itu karena kita lagi menjadwalkan sidang jam berapa, bagaimana nanti berkoordinasi. Kita mau minta nomor telepon maksudnya kepada berkoordinasi, tapi di fitnah dianggap berkomunikasi dengan yang mulia majelis untuk kasus ini. Jadi ini yang tadi kan beliau menyampaikan keberatan, saya Jadi clear ya. kami juga tidak punya nomornya yang mulia. Majelis hakim yang mulia, nanti tidak. Jadi begitu yang mulia, kami hanya mau biar clear, tidak ada dusta di antara kita. Kami lanjutkan sekarang, hanya kami yang bertanya. Saksi kalau apa yang kami tanya itu yang dijawab, ya. Nanti ada waktunya saksi berbicara. Baik, kita lanjutkan. Saya akan berpatokan kepada BAP pada saat ditanyakan apakah saat ini saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saudari menjawab, ya, saat ini saya dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Lalu ditanya, apakah saudara mengerti dan bersedia didengar keterangannya serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya? Ini pertanyaan nomor 2 di BAP. Kemarin sudah diperlihatkan BAP-nya. Ya, saya mengerti dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Saya masuk di pertanyaan nomor 3. Saudari jelaskan sekarang ini saudari bekerja di mana, menjabat sebagai apa, dan lain-lain. Lalu dijawab bergerak di bidang klinik kecantikan dengan nama Amira Estetik Klinik. Lalu nomor 4, dapat saudari jelaskan bergerak di bidang apa tempat saudari? Dijawab juga bahwa usaha saya bergerak di bidang klinik kecantikan dengan nama Amira Estetik Klinik di ruko tersebut. Saya mau menanyakan apakah produk yang dijual di klinik ini produk yang saya perlihatkan. Kalau ditayangkan. Saya mau nanya produknya aja. Belum saya tanya ya. Saya mau nanya barang ini aja. Yang satu, nah ini apakah ini produk Anda? Saya mau tanya, apakah ini produk dari klinik Anda? Keberatan yang mulia menjawab tidak ada kaitannya dengan kasus ini, perkara ini yang mulia. Tunjukkan pasal di KUHP. Kami ingin menjelaskan yang mulia bahwa ini kan berkaitan dengan
pasalnya diperiksa. Ya, di pasal 150 huruf H di KUHP ya, bentar. Saya mau ke 237 KUHP dulu ya Mulia. 237 ayat 5 huruf D. Jadi ini di KUHP yang Mulia, ayat 5-nya dulu. Ayat 5-nya dulu ya, di kelas ayat 5-nya. Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim wajib memperhatikan 1, 2, C, A, B, C, D, cara hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dipercayanya keterangan tersebut dan atau konsistensi keterangan dari saksi sebelum dan keterangan saksi pada waktu sidang. Jadi kami ingin melihat konsistensi benar dari saksi ini mau mengakui apa-apa yang memang benar menjadi miliknya yang mulia. Termasuk kami mau menanyakan statusnya yang mulia nanti, karena di sini dibolehkan cara hidup. Cara hidup itu berarti keluarganya dan segala macam sesuai dengan apa yang di BAP yang mulia. Jadi ini ada pasalnya yang diberikan hak untuk menilai saksi apakah saksi ini keterangannya dapat dipercaya. Salah satunya kami tanyakan produknya apa benar ini produknya. Jadi harusnya jawaban iya ini benar, iya ini tidak. Untuk kepercayaan kredibilitas saksi tersebut. Coba diperbesar ini boleh ditutup, diperbesar lagi. Nah ini di KUHP baru, cara hidup masuk hal yang dipertanyakan dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dipercayanya keterangan tersebut. Nah ini pada umum ini materi ini sangat berkaitan karena di sini ditanyakan di BAP ini bukan saya yang bertanya, ini berkaitan dengan perusahaannya. Saya mau tanya, apa ini berdasarkan ini, apakah ini produk dari perusahaannya? Jadi berkaitan dengan kepercayaannya juga. Dibaca aja BAP itu dibaca. Iya, sudah saya baca. Nah sekarang saya tanya. Yang kaitannya dengan produk itu dibaca aja. Iya, saya di sini ditanyakan bergerak dalam bidang kecantikan yang mulia. Setelah itu saya tanya apakah ini produknya. Nah itu apa produknya? Seperti itu. Saya mau tanya saja apakah ini jawabannya iya atau tidak. Yang mulia, saya keberatan. Kalaupun misalnya saya menerangkan, saya meminta salinan dari BPOM, ya, saya meminta salinan dari BPOM tentang perkataan dari Bang Faisal bahwa produk saya dicabut. Tolong serahkan ke saya. Ada. Bisa diberikan ke saya sekarang. Ada ini ada. Ini di sini saya tanyakan nih. Saya tanyakan coba keterangannya apa. Coba baca ini. Coba diperbesar. Kan saksi mau lihat. Mau lihat ya. Nah ini lampiran siaran pers. Saya bacakan dulu. Saya bacakan dulu. Saya bacakan dulu. Lampiran siaran pers nomor HM.01.1.2 sekian tentang BPOM cabut 21 izin edar kosmetik dengan komposisi tidak sesuai dengan yang didaftarkan. Kita baca nomor 1. Ini resmi. Nomor 1 kiri. Nah ini diperbesar. Ini resmi bukan dari saya nih. Iya. ACC. Nah ini AAC. Nah lanjut lagi coba diperbesar lagi. Tonic AH 1. Yang kedua AAC day cream with brightener. 3 AAC SB oily. 4 Amiradon glowing night cream series. Saya hanya ingin menanyakan apakah ini produk Anda karena kan Anda pengusaha kecantikan dan ini resmi dari BPOM. Pertanyaan saya kita pikir lagi. Nah, apakah produk ini produk Anda? Itu saja, jawabannya iya atau tidak. Saya cukup itu aja. Tidak, yang mulia saya keberatan menjawab jika saya keberatan lagi. Ya sudah keberatan. Oke, jadi keberatan menjawab produk sendiri. Jadi mohon di penjelasan nanti yang mulia. Baik, kita lanjutkan. Oke.
mulai kenal dengan saudara Haryadi Hardi? Jika kenal, kapan, di mana, dalam rangka apa, serta apa, hubungan, apakah ada hubungan keluarga? 8. Jawaban saudari, bahwa saya kenal dengan saudari Haryadi Hardi sekitar tahun 2020 di Jakarta. Dalam rangka saudari Haryadi Hardi adalah karyawan dari suami saya, tidak ada hubungan kekeluargaan. Saya mau menunjukkan tadi pasal tersebut di pasal 273 KUHP. Kalau kita lihat 237 KUHP huruf H, huruf D. Nah, ini mohon izin yang mulia, ini untuk memperhatikan yang dia. Benar ya tadi sudah benar. Ini untuk menguji kredibilitas dari saksi yang mulia. Ini D. Cara hidup ini merupakan pada saat 19 Mei 2025 saat ini diperiksa. Karena setahu kami sudah bukan suami saudari. Jadi pertanyaannya, apakah pada saat pemeriksaan ini saudari memasukkan status saudari? Ini ulangan ya? Ini penjelasan yang mulia kemarin kan ditanyakan ada nggak dalam KUHP-nya? Di KUHP memang cara hidup nggak? Pertanyaannya itu diulang. Ya. Kami mempertegas yang mulia pertanyaannya, apakah saudari memasukkan status saudari di BAP ini? Pertanyaannya baru yang mulia, apakah saudari memasukkan status pernikahan saudari di BAP pada kepolisian di Polda Metro Jaya ini? Karena yang kami ketahui sudah berpisah. Tapi di sini Mas ini penting untuk menilai yang tadi di sini dibilang cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu pada umumnya dapat mempengaruhi dipercaya keterangan tersebut. Jadi kalau statusnya saja berbohong di kepolisian, maka semuanya kita berat. Jadi yang saya tanyakan hanya apakah saudari memasukkan status saudari pada saat pemeriksaan di BAP. Saya tanya itu aja. Pertanyaan tersebut apakah sudah tetap dengan jawaban yang Tetap dengan jawaban yang kemarin yang mulia. Ya, ini soalnya ada pasalnya yang kemarin kami belum mendapat pasalnya. Jadi, sekarang kita lanjutkan tayangkan surat kuasa. Yang mana ini? Tahun 2024 terlampir. Ini kami sertakan surat kuasa tanggal 18 November 2024. Pertanyaannya, dalam rangka apa saudari memberikan kuasa kepada saudari Haryadi Hardi? Pertanyaan kami. Dalam hal apa saudari memberikan kuasa kepada saudari Haryadi Hardi? Ya, jadi memang saya memberikan kuasa kepada Bapak Haryadi Hardi mengingat saya akan bepergian ke China yang mulia. Jadi memang jadwal saya pergi ke China, jadi saya menguasakan kepada Bapak Haryadi Hardi. Ya, berkaitan dengan apa yang saksi sampaikan, isinya apa? Mengkuasakan itu untuk hal apa? Kepada saudara Haryadi Hardi. Bahkan dibaca saja. Kita baca ya, oke, kita tayangkan, bisa diperbesar. Jadi lanjut, ini atas lagi bahwa saya memberikan kuasa kepada saudara Haryadi Hardi dalam rangka melaporkan perkara dugaan tindak pidana di bidang kesehatan dan atau perlindungan konsumen kepada kepolisian. Jadi jawabannya di BAP demikian yang mulia. Ini kita samakan. Ya, ini kami perdalam yang mulia, mohon izin. Coba kita naikkan lagi. Ini kami Mamat turunkan lagi. Ini yang kami mau sampaikan yang mulia. Kemarin belum kami perdalam, baru kulitnya saja karena waktu. Jadi melaporkan ini kitab undang-undang umum acara pidana, peraturan perundang-undangan yang lainnya yang diduga dilakukan oleh CV Athena Mandiri Group sebagai pelaku usaha. Jadi kami menekankan, ini belum kami tekankan kemarin. Jadi yang diduga, jadi surat kuasanya ini
diduga dilakukan oleh CV Athena Mandiri Group sebagai pelaku usaha yang memperdagangkan produk-produk kosmetik atau kecantikan yang dalam hal ini baik secara bersama-sama dan atau masing-masing tersendiri diwakili oleh saudara Richard Lee dan saudara David Lee Thompson. Jadi sekali lagi ini menjelaskan bahwa pelaporan ini adalah tugas untuk melaporkan pelaku usaha yaitu CV Athena Mandiri. Ini akan berkaitan dengan pertanyaan berikutnya. Selanjutnya saya tanyakan kepada saksi terkait perkara tindakan pidana yang dilaporkan saudari Haryati Harding yang ditanyakan kapan dan di mana dugaan tindak pidana tersebut, siapa korban, siapa pelaku, dan di mana alamat serta perkara dilaporkan. Siapa korbannya, siapa pelakunya, dan di mana alamat serta perkara dilaporkan. Siapa korban dari ini, siapa pelakunya, dan di mana alamat serta perkara dilaporkan. Silakan saksi. Siapa korban? Ya jelas korban dari produk yang ada di saat ini menjadi barang bukti. Ya, siapa korbannya? Yang membeli. Saya bertanya saksi siapa korbannya. Kalau konsumen kan tidak lapor. Siapa korbannya? Kan sudah ada yang melaporkan juga. Ini kan konsumen yang membeli. Salah satunya kan juga sudah melaporkan, sudah menjadi saksi di sini juga kan. Yang kemarin kalau nggak salah kan sudah dipanggil. Bukan siapa, saya tanya siapa korbannya. Ya jawaban saya seperti itu. Jadi orang lain, bukan saksi. Saya membeli. Saya sebagai orang yang ikut membeli juga. Ya konsumennya dong. Berarti kan saya juga membeli produknya. Iya, jadi saksi ini korban atau orang lain yang menjadi korban. Saya dan orang-orang yang lain yang membeli produknya dari pihak pajak. Jadi saksi sebagai korban. Saya sebagai Kerugiannya apa? Kerugian saksi apa? Kerugian saya, ya kalau misalnya dari materinya mungkin ya memang kecil. Saya merasa tidak ada kerugian. Kecil atau tidak ada? Kalau menurut saya, maaf yang mulia ya, maaf Atau saya tanya, saya bertanya. itu uang sebenarnya uangnya kecil. Tapi yang saya pikirkan bukan hanya kerugian di saya, tapi kerugian di konsumen-konsumen yang lain. Kan nggak memberikan kuasa saksi. Jadi saksi tidak berhak mewakili orang lain kalau apabila tidak ada kuasa dari saya. Benar nih. Kalau tidak ada, kami jelaskan. Saksi kalau mau melaporkan harus ada kuasa dari pihak yang saya tanya saksi di sini. Jadi siapa korban, siapa pelakunya, boleh dijelaskan di mana alamat perkaranya, boleh dijelaskan Pak. Jadi jawaban saya hanya begini. Tindak pidananya itu kapan terjadinya? Yang mulia, jawaban saya seperti ini. Pada saat saya berkonsultasi dengan lawyer, dengan kuasa hukum saya, dibuatlah surat kuasa tersebut. Untuk isinya itu adalah diskusi antara saya dengan kuasa hukum saya, seperti itu. Dan itu yang memang yang tahu adalah kuasa hukum saya. Kemarin kuasa hukumnya tidak tahu apa-apa, bilangnya yang tahu adalah saya. Sekarang dibalik lagi kuasa hukum. Oke, sekarang saya tanya, kejadian tindak pidana pada tanggal 12 Oktober itu kejadiannya seperti apa? Tanggal 12 Oktober di sini saksi bilang bahwa kejadian tindak pidana pada tanggal 12 Oktober 2024 di Premier Golf Presiden nomor 85. Ada kejadian pidana apa di sana? Hingga saya membeli produk WT, ya, dan saya membuka. Pada saat saya buka, ternyata produknya tidak ada yang namanya kandungan lokatif. Bukannya kapan? Ya, seperti yang saya sebutkan di BAP itu. Kapan? Ya itu tanggal berapa itu yang disebutkan? Tanggal 12. Ya, seperti yang Yakin? disebutkan. Ada saksi nggak di tanggal 12 saksi? Kebetulan memang pada saat itu ada Nung yang di rumah. Ada Nung Ada Nung yang di rumah. sebagai saksi. Sebentar, untuk tanggalnya silakan dilakukan dibaca di BAP. Yang mulia ini sudah lama sekali. Yang mulia bukan. Ini tanggal 12 ini adalah dalam dakwaan. Saya mau menayangkan video Nung, silakan video Nung. Ini penting, ini adalah tempat dan tanggal terjadinya pidana. Tayangkan Nung. Yang tadi video. Ini kagak ada bahas besok ya? Ini video tentang apa ini? Nung,
Nung menyatakan bahwa bukan tanggal tersebut ininya. Nah, ini kesaksiannya di mana? Di sini. Di sini. Kalau itu sudah tidak perlu lagi. Di sini. Mohon maaf ya Bu, ini mengingatkan karena kan saksi tidak ada. Ini sudah kami catat juga di tidak ada. Ya. Saya kira itu selesai. Ya, jadi begini yang mulia. Nung menyatakan Izin majelis. Ada azan majelis. Sudah dicatat pakai saudara kita sudah dicatat. Hanya dijelaskan aja tadi ya, bahwa menurut Nung itu kan 12. Izin majelis. Izin majelis untuk meminta closing karena azan majelis. Jangan nanti gue di Iya nanti. Di luar ada. Itu makan dari baik.